Iya, aku minasan, welcome again with Mr. K di sini. Chapter terbaru benar-benar bikin apa ya? Gila kali ini, Rek. Pasti kita semua sangat amat menantikan chapter ini. Dan ternyata Odachi langsung nunjukin kegilaan yang katakanlah dia kuasai, Rek. So, welcome tani long again. It's time to react new chapter, okay? Let's go. Judul chapter 1110 Bintang Jatuh. Ya, judul kali ini merujuk ke kedatangan dari keempat tetua Gorose lainnya, yang mana kita ketahui kemunculan mereka melalui lingkaran sihir yang kalau kita hubungkan banyak juga digunakan oleh orang-orang yang mempercayai konspirasi dengan gambar lingkaran dengan bintang di dalamnya. Apakah referensi itu memang sengaja digunakan oleh Odachi atau ada maksud tersembunyi di dalamnya? Secara kekuatan dari para tetua Gorose aja emang menyerupai iblis, Re. Menarik emang untuk kita tunggu penjelasan akan asal-usul dari Gorose dan Im Sama itu sendiri. Sementara itu di bagian cover story, setelah lama diisi oleh cover fan request, sekarang kita kembali mendapatkan cover story yang bakalan memperlihatkan cerita Yamato yang berencana untuk berkeliling Wano Kuni seperti apa yang pernah dilakuin Kozuki Oden di masa lalu. Nah, cover story yang udah memasuki volume kedua ini memperlihatkan bagaimana Yamato yang sedang berbicara dengan Momonosuke di kastil ibu kota Bunga tentang tujuan dari Yamato yang ingin berkeliling Wano Kuni. Apa yang membuat kita semua penasaran dengan kemunculan cover story yang mengambil tema Wano Kuni ini? Sebenarnya apakah kedepannya ada hubungannya dengan Kurohige Pirates atau enggak? Karena seperti yang kita tahu, pertemuan Karibo dengan kru dari Kurohige membuat kemungkinan kalau Karibo bisa menceritakan apa yang diketahui tentang senjata kuno Pluton, termasuk keberadaan yang tersimpan di bawah negeri Wano Kuni yang dulu. Nah, di sini ya, jika seandainya Tits memiliki informasi itu, kemungkinan kedatangan dari Kurohige Pirates sangatlah tinggi, Rek. Dan kita tahu kan, buah iblis yang dimakan oleh Yamato terhubung dengan nama pelindung Wano Kuni, yang berarti kemungkinan pertemuan mereka akan bisa kita lihat jika seandainya Tits emang berniat untuk datang ke negeri Wano. Semoga aja sih enggak ya. And now masuk ke menu utama yang beneran bakal membuat kita semua takjub. Karena siapa yang menyangka kalau emang kita sudah sampai ke momen di mana Luffy akhirnya bertemu dengan seluruh Gorose. Ya, momen dibuka dengan memperlihatkan luapan kilatan hitam yang menjulang ke atas yang berasal dari lingkaran sihir pemanggilan setan yang dilakukan oleh Saint Saturn. Akan tetapi orang-orang di luar Pulau Egget yang tidak mengetahui apa yang terjadi di sono, seperti Wakil Admiral Bluegrass yang diperlihatkan bertanya apa itu, dan beberapa angkatan laut menjawab kalau kilatan hitam itu mirip dengan apa yang terjadi saat Saint Saturn tiba. Sedangkan Bonnie yang sedang bersama para Giants, dia pun terlihat berkata kalau dia mengkhawatirkan semuanya. Karena jelas meski tak memiliki banyak informasi, tapi dari apa yang mereka lihat bisa dipastikan kalau itu bukanlah pertanda dari tibanya hal baik. Makanya kecemasan dari Bonnie tentu menjadi sangatlah wajar, ya. Sementara itu, masih di bagian luar Pulau Egget, sekarang para Giant dan Pacifista seolah sedang bekerja sama dalam menghancurkan kapal perang milik angkatan laut yang mendekat ke tepi perairan. Hal ini jelas yang menjadi gangguan utama dari para Marines. Secara keberadaan dari Pacifista membuat mereka bingung untuk melawan karena kerugian ada di angkatan laut jika Pacifista berhasil dihancurkan juga. Terus di sisi lain, sementara ya beberapa raksasa membantu untuk menghancurkan kapal perang dari angkatan laut, Dory dan Brogy ditemani kedua anggota krunya. Mereka sedang berjalan menuju ke arah Luffy yang berada di dalam pulau. Next, momen berpindah ke Marijua. Di situ kita dikasih lihat kondisi ruangan yang biasanya menjadi tempat dari para Gorose berkumpul. Sekarang ruangan itu kosong, hanya tinggal tersisa lingkaran sihir hitam yang berada di depan kursi saja. Nah, tak lama dari situ momen kembali bergeser. Sekarang memperlihatkan layar dari siaran Dr. Vegapunk, di mana di sono ya Dr. Vegapunk sedang menikmati Vega Coffee sambil menanyakan berapa lama lagi hingga siarannya kembali bisa dilanjutkan. Dan waktu yang tersisa berada di angka 7 menit lagi, Re. Dimana secara hitung-hitungan, jarak dan yang lainnya ya, harusnya siaran ini tak bisa diputus atau diganggu karena gak ada yang bisa datang seperti itu. Ya, perkiraan dari para cloning Dr. Vegapunk memang benar, harusnya jika menggunakan kapal pun membutuhkan waktu tempuh yang lama untuk bisa datang ke Pulau Egget. Hanya saja mereka tak tahu kalau para tetua Gorose memiliki kemampuan yang membuat mereka mampu datang hanya dalam kurun waktu 3 menitan doang. Wow.
Hal ini bisa kita ketahui dari siaran awal yang memiliki waktu tunggu 10 menit dan sekarang di menit ke-7 seluruh Gorosei sudah datang menggunakan wujud iblis mereka. Pemandangan yang membuat kita semua terkagum-kagum akhirnya bakalan segera tiba. Ya, wujud Nika Luffy saja sampai terlihat kecil saat dikerubungi oleh kelima tetua Gorosei dalam wujud yang mengerikan itu, Rek. Momen yang mungkin kita kira masih lama akan terjadi akhirnya tiba di 1110. Pemandangan yang pertama kali dilihat oleh seorang Sabu akhirnya dilihat kembali oleh adiknya. Luffy pun di sana berkata kalau sekarang ada 5 monster. Gimana enggak ya? Bayangin aja, wujud Sanjay Gasya Saturn dalam wujud Gyuki, lalu Saint Marcus Mars dalam wujud Itsumade-nya, disusul Saint Tompan Warkuri dalam wujud Hoki, ditambah Saint Ethan Venus Juro dalam wujud Bakotsu, terakhir Saint Saber Jupiter dalam wujud Sandworm-nya. Well, kelima nama tadi menjadi nama official yang diperkenalkan. Uniknya, gak seperti keempat nama para tetua Gorosei lain, hanya Saint Jupiter saja yang dalam wujud binatang buasnya. Namun, wujud itu bukanlah wujud yokai. Bahkan, kalau keempat tetua Gorosei lainnya memiliki nama yokai yang ditulis dalam kanji, Saint Jupiter hanya tertuliskan Sandworm saja sebagai namanya. Mengingat ini semua Odachi yang merencanakan, tentu ada sedikit maksud tersembunyi di balik semua ini kan? Karena jelas jika ingin mengambil referensi yokai cacing raksasa pun, Oda Sensei memiliki pilihan untuk melakukannya. Oh iya, bertepatan dengan hampir kedatangan keempat Gorosei lain, Sanji terlebih dahulu sambil berlari mencoba menghubungi seluruh kru topi jerami untuk memberitahu kalau mereka semua sudah tak memiliki waktu lagi dan harus segera meninggalkan pulau tanpa harus menunggu dirinya dan Luffy. Pasalnya, Rek, baru saja diperlihatkan tiba, kita langsung dikasih lihat bagaimana para Gorosei beraksi. Misalnya aja ya, Senus Juro. Dia yang berubah ke mode hibridnya dengan tubuh bagian bawah menyerupai kuda yang tinggal tulangnya. Dengan sangat cepat ya, dia langsung mencari keberadaan dari pacifista dan menebasnya menggunakan pedang miliknya. Pedang milik Senus Juro di sini diperlihatkan berwarna hitam, tapi masih belum jelas apakah ini adalah Kokuto atau hanya haki saja. Sedangkan tebasan yang digunakan untuk melumpuhkan pacifista ini pun mirip tebasan dari Brook yang memunculkan es pada tubuh lawannya. Wow. Serangan yang pernah Brook gunakan saat bertarung di Pulau Manusia Ikan lah kalau kalian lupa ya. Saking cepatnya serangan dari Nusjuro, beberapa anggota Marine yang berada di sana aja sampai kebingungan melihat pacifista tiba-tiba saja berhasil dilumpuhkan. Sayang, momen harus bergeser dulu memperlihatkan Jinbe yang posisinya sudah sangat dekat dengan Roronoa Zoro yang lagi bertarung dengan Luffy. Karena sekarang Jinbe bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Zoro masih bertarung dengan Luffy. So, Jinbe menjawab panggilan dari Sanji dan mengatakan kalau keduanya masih bertarung. Mendengar hal itu ya, Sanji, sang koki mesum tentu ngamuk mengingat kondisi sedang genting. Tapi Zoro malah lama dalam menghabisi lawannya. Hingga Sanji berkata kalau Zoro adalah beban. Zoro yang mendengar apa yang dikatakan oleh Sanji tentu marah banget waktu mendengarnya, Rek. Hanya saja dia yang sedang fokus dengan Luffy, di mana keduanya di situ sama-sama saling kebingungan berkat luapan haki yang hampir mengelilingi satu pulau. Di momen ini keduanya emang gak tahu akan kehadiran dari keempat Gorosei lain. Tapi Zoro yang udah kebelet marah gara-gara dikomporin Sanji tak butuh waktu lama dari momen itu ya. Dengan serangan barunya, Zoro diperlihatkan berhasil mengalahkan Luffy dengan teknik 3 pedang miliknya. Nah, yang menarik di momen itu ya, Zoro tak terlihat menggunakan bandananya sama sekali. Padahal kita tahu kan, momen titik balik dari kemenangan Zoro biasanya ditandai dengan penggunaan bandana yang seolah-olah melambangkan kalau Zoro bertarung dengan super duper serius. Apakah ini berarti Luffy bisa dikatakan menjadi lawan yang mudah bagi Zoro? Level Zoro sepertinya sekarang sudah jauh berada di atas Luffy. Nah, setelah melihat Luffy memainkan Luffy dan Zoro pun bisa menang dengan relatif mudah, menarik untuk kita ketahui sekarang Luffy setara dengan siapa di krunya Luffy. Kalau menurut kalian Luffy ini sekarang setara dengan siapa, Rek? Apakah Sanji, Jinbe, atau malah Franky? Ya, tulis aja di kolom komentar, oke? Next, momen kembali berpindah ke bagaimana reaksi dari para angkatan laut diperlihatkan ke kita semua. Gimana mereka dibuat kebingungan kalau para pacifista berhenti bergerak, yang mana pelaku dibaliknya adalah Nusjuro. Ya, baru aja datang sekejap ya, hampir ya, banyak banget lah, setengah dari pacifista sudah berhasil dilumpuhkan oleh Nusjuro. Wow, betapa menakutkannya kekuatan bertarung dari seorang Saint Nusjuro ini. Hanya saja wujudnya menyerupai kuda raksasa ini sepertinya sudah mulai diketahui oleh beberapa angkatan laut. Makanya gak sedikit pula perbincangan yang bilang kalau sang raksasa kuda itu adalah aliansi dari angkatan laut. Di sini juga dikasih lihat bagaimana Wakil Admiral Doberman akhirnya mengungkapkan kalau inilah waktunya untuk membunuh Body.
Karena sekarang keberadaan pacifista sudah bukan menjadi ancaman dan halangan lagi. Terus di sisi lainnya, Sanji yang sedang berbincang dengan Nami dan Robin, dia berkata hal yang sama tentang bagaimana mereka sebaiknya melarikan diri dari Pulau Egghead sekarang juga. Hal yang tentu membuat aneh seorang Nami hingga bertanya mengapa. Tapi jelas Sanji kebingungan untuk menjelaskan kengerian yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Karena di momen yang bersamaan Sanji melihat sebuah burung raksasa tiba-tiba saja terbang ke atas menuju Lab West. Sosok yang ternyata Saint Mars itu ya emang benar-benar mencoba untuk menghancurkan pelindung dari Lab West. Tanpa banyak berbincang-bincang terlebih dahulu, kayaknya para tetua Gorosei ini seperti sudah membagi peran dan mengetahui hal apa yang harus mereka lakuin dan akan efektif menggunakan kekuatan masing-masing. Lanjut sedikit geser ke kondisi kru topi jerami. Di sini Nami, Chopper, dan Usopp akhirnya bisa berkumpul dengan Lilith dan Brook yang membawa kapal Thousand Saudi. Beruntung berkat Usopp ya, Sunny Go bisa dihentikan menggunakan kekuatannya. Sementara Jinbe sepertinya sudah sampai di tempat Zoro bersama dengan Zoro yang berhasil mengalahkan Lucy. Jadi sepertinya hanya butuh waktu sebentar saja keduanya bisa langsung kembali bergerak ke tempat yang lainnya. Sedangkan kondisi Aur Baka Sencho, Luffy menjadi yang terburuk karena harus berhadapan dengan 3 tetua Gorosei. Bahkan Saint Jupiter yang memiliki kemampuan menjadi Sandworm, dia terlihat menggali ke bawah tanah dan tiba-tiba muncul untuk memakan Luffy dari bawah. Tentu hal yang menjadi cukup nostalgia ketika Dory dan Brogy akhirnya datang di waktu yang sangat tepat. Karena dulu ya di Little Garden hal yang sama hampir terjadi ketika Luffy akan jatuh ke dalam tubuh dinosaurus. Momen chapter 1110 ditutup dengan Dory dan Brogy yang berhasil memotong kepala Saint Jupiter dan sambil tertawa, Luffy kembali bernostalgia bersama Dory dan juga Brogy. Mungkinkah Dory dan Brogy bisa kembali ke Elbaf dengan selamat? Ya, kita tunggu aja. Yang jelas ini gila gila. Nanti Mr. K omongin lah di live stream. Cuman saat ini PC Mr. K musin karena hujan di atas oke? Gimana menurut kalian setelah melihat sedikit kemampuan dari para tetua Gorosei? Harusnya bahkan seorang raksasa sekalipun akan kesulitan untuk bertarung melawan mereka. Oke, kayaknya cukup segitu aja terkait teriak kali ini. So, see you next time. Stay safe everyone. Salam Adi Media.